Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Habib Syakirin. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin Universitas dari kampus Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada video kali ini saya di sini mau membahas salah satu materi dari mata kuliah media pembelajaran, yaitu media visual dan juga media auditori serta beberapa contoh-contohnya. Sebelum kita memulai, saya mau membahas sedikit, yaitu seperti yang kita tahu, dalam kegiatan pembelajaran, media memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu menyampaikan informasi atau materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan menggunakan media yang tepat, proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih jelas, tetapi juga lebih menarik dan efektif. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan media visual. Media visual itu sendiri adalah media yang menyampaikan informasi melalui indera penglihatan. Artinya peserta didik memperoleh informasi dari sesuatu yang dapat dilihat seperti semacam gambar. Media visual biasanya digunakan untuk membantu menjelaskan konsep yang bersifat abstrak agar menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Baiklah, selanjutnya adalah media pembelajaran audio. Media pembelajaran audio merupakan media yang menyampaikan informasi melalui indera pendengaran. Dalam media ini, peserta didik memperoleh materi melalui suara atau bunyi. Nah, kedua jenis media ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Media visual membantu peserta didik memahami materi melalui tampilan yang dapat dilihat, sedangkan media audio membantu peserta didik memahami materi melalui informasi yang didengar. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke dalam section selanjutnya, yaitu membahas contoh-contohnya itu apa saja. Yang pertama, untuk media visual adalah gambar atau foto. Media ini merupakan bentuk visual yang paling sederhana karena hanya menampilkan objek atau situasi tertentu dapat dilihat secara langsung oleh peserta didik. Dalam pembelajaran, gambar biasanya digunakan untuk membantu memperjelas penjelasan materi, misalnya gambar mesin, gambar proses tertentu, ataupun foto suatu peristiwa. Contoh berikutnya adalah poster. Poster sebenarnya masih satu kelompok dengan gambar atau foto karena sama-sama menggunakan unsur visual. Namun perbedaannya adalah poster biasanya dirancang secara khusus dengan kombinasi gambar, warna, dan teks singkat untuk menyampaikan pesan atau informasi tertentu secara lebih menarik. Jika gambar atau foto hanya menampilkan objek secara langsung, maka poster biasanya memiliki tujuan untuk menjelaskan atau menyampaikan pesan pembelajaran secara lebih terarah serta biasanya bersifat mengajak. Selanjutnya adalah infografis. Infografis merupakan media visual yang menyajikan informasi secara ringkas melalui kombinasi beberapa elemen visual seperti diagram, grafik, dan bagan, serta dilengkapi dengan gambar atau teks singkat. Tujuan infografis adalah menyederhanakan informasi yang cukup banyak agar lebih mudah dipahami secara cepat. Jika dibandingkan dengan poster, poster biasanya hanya menekankan suatu pesan utama, sedangkan infografis lebih berfokus pada penyajian informasi atau data secara sistematis. Contoh umum yang berikutnya adalah buku dan modul pembelajaran. Buku dan modul merupakan bahan ajar cetak yang berisi materi pembelajaran yang disusun secara sistematis. Selain buku biasa, terdapat juga pop-up book, yaitu buku yang memiliki bagian gambar yang dapat muncul atau bergerak ketika halaman dibuka sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Baik buku biasa, modul maupun pop-up book sama-sama berfungsi sebagai sumber belajar visual yang membantu peserta didik memahami materi secara lebih jelas. Selanjutnya adalah flashcard. Flashcard merupakan kartu belajar yang biasanya berisi gambar, kata, atau informasi singkat. Media ini sering digunakan untuk membantu peserta didik mengingat konsep atau istilah tertentu yang lebih mudah karena informasi disajikan secara sederhana dan langsung pada satu kartu. Dan contoh yang terakhir adalah alat peraga. Alat peraga merupakan media pembelajaran berupa benda nyata atau model yang digunakan untuk membantu menjelaskan suatu konsep secara lebih konkret. Dengan menggunakan alat peraga, peserta didik dapat melihat secara langsung bentuk atau cara kerja suatu objek sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Contoh berikutnya ialah media pembelajaran audio. Media audio merupakan media yang menyampaikan informasi melalui suara atau bunyi, sehingga peserta didik memperoleh materi dengan cara mendengarkan. Salah satu contoh yang paling umum adalah rekaman audio. Rekaman audio dapat berupa penjelasan materi yang direkam oleh pendidik atau narasi pembelajaran yang kemudian diputar kembali pada saat proses belajar. Melalui rekaman ini, peserta didik dapat mendengarkan penjelasan materi secara lebih jelas dan bahkan dapat mengulanginya kembali jika diperlukan.
Contoh berikutnya adalah siaran radio pendidikan. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menyampaikan informasi atau materi melalui siaran suara. Dalam beberapa konteks pendidikan, radio digunakan untuk menyampaikan program pembelajaran, diskusi, ataupun penjelasan materi yang dapat didengarkan oleh peserta didik. Selain itu, yang terakhir ialah musik atau lagu pembelajaran yang dapat menjadi media audio. Lagu sering digunakan untuk membantu peserta didik mengingat informasi tertentu, seperti konsep dasar, rumus, atau kosakata melalui irama dan lirik informasi. Informasi dapat lebih mudah diingat karena disampaikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dihafal. Dari beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran audio menekankan pada penyampaian informasi melalui suara, sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan cara mendengarkan penjelasan, percakapan, maupun narasi yang disampaikan melalui media tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada media pembelajaran audiovisual yang merupakan perpaduan dari kedua media tadi. Media audiovisual sendiri itu merupakan media pembelajaran yang menyampaikan informasi melalui gabungan unsur suara dan gambar secara bersama. Dengan adanya kedua unsur tersebut, peserta didik tidak hanya mendengar penjelasan materi, tetapi juga dapat melihat tampilan visual dan juga suaranya, yang sehingga mendukung pemahaman mereka. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran biasanya membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan juga interaktif karena materi dapat disajikan secara lebih nyata dan mudah dipahami. Visual dan media audio yang memiliki beragam-ragam macam, media audiovisual juga memiliki berbagai macam bentukan, contoh atau jenis. Salah satu contohnya adalah video pembelajaran. Video pembelajaran biasanya berisi penjelasan materi yang disertai gambar bergerak dan suara penjelasan. Contohnya seperti video tutorial praktikum, video demonstrasi suatu proses, atau video penjelasan konsep tertentu. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat melihat tahapan suatu proses sekaligus mendengarkan penjelasan yang menyertainya. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah film edukasi. Film edukasi merupakan film yang dibuat dengan tujuan memberikan pengetahuan atau pembelajaran kepada penonton. Film ini biasanya menyajikan cerita yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sejarah, atau fenomena tertentu sehingga peserta didik dapat memahami materi melalui alur cerita yang menarik. Selanjutnya adalah audiobook interaktif dalam buku pembelajaran. Dalam beberapa buku pendidikan, terutama buku bahasa, sering terdapat barcode atau kode tertentu yang dapat dipindai untuk memutar audio yang berkaitan dengan materi di dalam buku. Selain itu, ada juga buku yang menggunakan pena elektronik yang dapat mengeluarkan suara ketika bagian tertentu dari buku disentuh. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk membaca sekaligus mendengarkan penjelasan atau pengucapan yang benar dari materi tersebut. Contoh berikutnya adalah virtual reality atau VR. Virtual reality merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna merasakan pengalaman seolah-olah berada di dalam suatu lingkungan virtual melalui tampilan visual dan suara. Dalam pembelajaran, VR dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai situasi, misalnya melihat tata surya, menjelajahi bangunan bersejarah, atau mempelajari suatu lingkungan secara imersif. Contoh selanjutnya adalah game edukasi. Game edukasi merupakan permainan digital yang dirancang untuk tujuan pembelajaran. Melalui permainan ini, peserta didik dapat belajar sambil bermain. Contohnya seperti permainan Kahoot, Duolingo, atau Minecraft yang digunakan untuk melatih keterampilan berpikir, bahasa, ataupun pemecahan masalah. Dalam game edukasi, peserta didik tidak hanya melihat tampilan visual, tapi juga mendengarkan suara, instruksi, atau efek audio yang menjadi bagian dari pengalaman belajar. Contoh lainnya adalah jejaring sosial edukasi. Jejaring sosial edukasi merupakan platform digital yang memungkinkan peserta didik dan pendidik berinteraksi serta berbagi materi pembelajaran secara daring. Contohnya seperti Edmodo atau Google Classroom, yang memungkinkan pendidik membagikan materi, video pembelajaran, serta diskusi yang dapat diakses oleh peserta didik. Dalam platform ini, biasanya terdapat unsur visual seperti tampilan materi atau video serta unsur audio dari penjelasan atau media yang dibagikan.
Dan contoh yang terakhir adalah animasi. Animasi merupakan teknik menampilkan gambar secara berurutan sehingga terlihat seolah-olah bergerak. Dalam animasi, beberapa gambar ditampilkan secara cepat dalam 1 detik sehingga menghasilkan ilusi gerakan. Animasi sering digunakan dalam video pembelajaran untuk menjelaskan konsep yang sulit dipahami jika hanya menggunakan gambar statis. Dengan adanya animasi, proses atau konsep tertentu dapat ditampilkan secara lebih jelas dan menarik. Demikian dari penjelasan saya terkait mengenai media visual, media audio, dan media audio visual beserta beberapa contohnya. Dari pembahasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menyampaikan materi kepada peserta didik. Media visual membantu memahami materi dari apa yang dapat dilihat, sedangkan media audio membantu peserta didik memahami dari apa yang dapat didengar. Sedangkan media audio visual menggabungkan keduanya sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Dengan kita memilih media pembelajaran yang tepat, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, interaktif, dan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.